Halo, ketemu dengan saya dengan Dr. Sonia Sian yang akan membahas seputar dunia ibu-ibu menyusui ya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perubahan apa saja yang terjadi pada ibu-ibu yang sudah melahirkan ya. Nah, yang harus dilakukan bagaimana caranya supaya tubuh ibu ini bisa kembali seperti sebelum melahirkan ya. Oke, stay tune ya. Sesudah melahirkan, ibu mengalami perubahan pada rahim, vagina, dinding perut. Sedangkan payudara dialami perubahannya itu sejak hamil ya. Jadi ibu-ibu yang tidak mau merubah payudaranya ya, janganlah hamil. Mungkin ibu yang baru melahirkan ini melihat perubahan tubuhnya gemuk, kakinya bengkak karena habis melahirkan. Don't worry ya ibu-ibu semua, ini akan kembali lagi seperti sebelum kamu melahirkan asal kamu melakukan olahraga. Tapi jangan terburu-buru ya moms. Bagi ibu yang baru saja melahirkan secara normal, olahraga hanya dapat dilakukan 2 minggu sesudah melahirkan secara normal. Sedangkan ibu yang habis operasi bisa dilakukan 6 minggu sesudah melahirkan ya. Kalau saya waktu saya melahirkan dulu, karena saya melahirkan secara sesar dan secara normal, saya melakukan olahraganya itu sama-sama 2 minggu ya. Tapi memang pada operasi sesar ya, gerakan-gerakan untuk perut itu dihindari dulu ya. Karena mungkin saya terbiasa dengan berolahraga ya, karena saya sudah melakukan yoga itu sebelum hamil, saya sudah melakukannya, jadi saya bisa melakukannya lebih cepat lagi. Tapi bagi ibu yang belum pernah berolahraga, sebaiknya ibu yang baru saja melahirkan secara sesar itu menunggu dulu 6 minggu ya sesudah melahirkan secara sesar. Sedangkan yang normal ya, melakukan olahraga 2 minggu sesudah melahirkan. Kenaikan berat badan pada ibu hamil yang normal adalah sampai 15 kilo ya. Jadi bagi ibu yang mengalami kenaikan berat badan lebih dari 15 kilo, penurunan berat badannya ini memerlukan pengaturan diet dan juga olahraga. Tapi bagi ibu-ibu yang mengalami kenaikan hanya 8-15 kilo, penurunan berat badan itu akan kembali secara normal ya, kembali seperti semula tanpa melakukan diet. Karena apa? Pada saat menyusui ya, terjadi pembakaran kalorinya itu sama, 1 hari menyusui sama dengan 1 jam melakukan aerobik ya. Mengapa banyak ibu-ibu yang mengalami kenaikan berat badan di atas 15 kilo ya? Mungkin ini adanya mitos yang mengatakan bahwa ibu hamil itu harus makan 2 porsi lebih banyak, karena yang dikasih makan itu 2 orang, yaitu ibu dan bayinya yang dikandung ya. Itu sebenarnya mitos sama sekali. Nah, ini yang menyebabkan berat badannya itu bisa lebih dari 15 kilo ya. Jadi ibu hamil ini sebenarnya kalorinya hanya sekitar 2.600 sampai 2.900 kalori ya. Jika melebihi itu, kenaikan berat badannya akan sangat tinggi ya, apalagi tidak melakukan olahraga ya. Nah, karena ibu yang pasca melahirkan ini mengalami perubahan fisik ya, makanya si ibu harus melakukan latihan fisik atau olahraga supaya mengembalikan organ-organ tubuh itu yang tadinya kendur menjadi kembali lagi seperti sedia kala ya. Ya, yang harus dilakukan itu adalah olahraga. Seperti kita tahu apa itu definisi dari olahraga. Jadi olahraga itu bukan untuk menyapu, mengepel atau bersih-bersih rumah, itu
bukan olahraga, memang adalah suatu kegiatan bergeraknya tubuh, tapi olahraga itu adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, dia terstruktur ya, dilakukan dalam jangka waktu tertentu ya, yang berguna untuk meningkatkan kebugaran jasmani ya. Jadi kalau hanya sekedar gerakannya sebentar saja tidak meningkatkan denyut jantung, itu bukan olahraga ya. Nah, saya akan bahas perubahan-perubahan apa yang terjadi pada ibu pasca melahirkan. Perubahan yang pertama adalah jaringan dan ligamen di daerah perut, pinggul ya, dan pinggang itu mengalami pengenduran ya. Yang kedua, ibu pasca melahirkan itu tidak mengalami yang namanya menstruasi ya. Pernah saya bahas di sini apa penyebab dari seorang ibu yang baru saja melahirkan tidak mengalami menstruasi. Yang ketiga, ibu akan merasakan rasa sakit baik secara sesar maupun normal. Lebih sakit lagi bila ibu mengalami pasca melahirkan secara sesar. Itu sakitnya lebih sakit lagi dibandingkan dengan ibu yang baru saja melahirkan normal. Ibu yang baru melahirkan normal sakitnya kan mungkin mengalami robekan di daerah jalan lahir ya, karena digunting ya, atau episiotomi ya. Sedangkan ibu yang sesudah melahirkan secara sesar, yang sakit itu adalah bagian perut ya. Yang keempat, bagi ibu-ibu yang baru saja melahirkan, kebutuhan cairan ini lebih meningkat dibanding sebelumnya ya. Ibu tahu bahwa habis melahirkan, ibu harus banyak minum ya untuk memenuhi kebutuhan cairannya. Yang kelima, adanya perubahan psikologis. Mengapa? Karena pada ibu-ibu pasca melahirkan ada perubahan pola tidurnya. Itu mengganggu mental si ibu ya. Dan juga ada perubahan hormonal yang akan mengubah emosi dari si ibu. Perubahan yang keenam, rahim akan mengecil atau berkontraksi. Maksud dari rahim ini berkontraksi sebenarnya untuk menjepit pembuluh darah yang terbuka pada saat dia melahirkan. Ini sangat berguna agar pendarahan efek dari proses ibu melahirkan ini dapat terhenti ya. Yang ketujuh, vagina si ibu ini akan mengecil ya. Bayangkan pada saat ibu melahirkan, ukuran vagina itu membesar, diameternya sebesar 10 cm ya. Apalagi pada ibu yang melahirkan normal. Nah, ibu yang melahirkan secara sesar pun terjadi perubahan vagina, tapi tidak sebesar pada ibu yang melahirkan normal. Nanti pada saat si ibu pasca melahirkan 1 minggu, ukuran lubang dari vagina itu hanya sebesar dari diameter jari ini ya. Oke. Yang kedelapan, perubahan yang paling sangat signifikan yang sangat bisa terlihat dari seorang ibu yang baru melahirkan adalah daerah perutnya ini mengendur ya, dan besar ya, karena baru saja melahirkan. Nah, ibu kan sudah tahu apa yang terjadi, perubahan yang dialami pada ibu yang baru saja melahirkan. Nah, karena perubahan-perubahan inilah si ibu harus melakukan yang namanya olahraga ya, supaya kembali lagi kencang area perut, pinggul ya. Dan juga bukan hanya secara fisik, secara mental pun olahraga ini bisa membuat mental si ibu lebih stabil. Nah, saya akan uraikan fungsi dari olahraga yang dilakukan bagi ibu pasca melahirkan. Yang pertama ya, olahraga dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan zat kekebalan dalam tubuh ya. Jadi si ibu karena dia baru saja melahirkan, dia harus memerlukan kekebalan yang lebih tinggi supaya si ibu sehat ya. Dan juga olahraga ini dapat meningkatkan zat antioksidan ya. Zat antioksidan ini adalah zat yang mencegah terjadinya kanker bagi si ibu. Yang kedua ya,
Olahraga ini dapat mengakibatkan si ibu bisa tidur lebih nyenyak dan berkualitas walaupun si ibu tidurnya sebentar saja ya. Yang ketiga, si ibu akan bertenaga setiap hari ya. Jadi si ibu tidak mengalami kelelahan ya, dan mempunyai kekuatan otot yang lebih baik ya daripada ibu-ibu yang tidak melakukan olahraga. Jadi dia bisa mengangkat bayinya, memandikan bayinya, melakukan kegiatan sehariannya akan lebih mudah bila ibu melakukan olahraga. Yang keempat, otot-otot ibu dan sendinya lebih lentur bila ibu melakukan olahraga. Jadi pada saat melakukan kegiatan mengangkat atau membungkuk ya, atau memutar itu cederanya itu akan terhindari ya. Nah, olahraga apa yang cocok yang dilakukan bagi ibu yang pasca melahirkan ya? Nah, ini dilakukannya secara bertahap dulu ya. Yang pertama dilakukan ini 2 minggu dulu ya. Yang pertama adalah latihan Kegel. Latihan Kegel ini adalah latihan untuk memperkuat otot pinggul dan memperkuat otot sekitar vagina ya. Caranya dengan cara menahan kencing ya. Menahan kencingnya berapa lama? Menahan kencingnya ini sebanyak 10 hitungan. Dengan menahan kencing ya, nahan kencing, terus buka lagi, tahan kencing, buka lagi sebanyak 10 kali dan dilakukan 5 kali set ya. Nah, berapa kali kamu lakukan dalam sehari? Lakukanlah sesering mungkin, sesering kamu ingat melakukannya ya. Dengan begitu kamu akan memperkuat sekitar otot panggul kamu dan sekitar vagina. Yang kedua adalah melakukan olahraga berjalan sambil kamu membawa stroller kamu atau kereta dorong bayi kamu di daerah rumah kamu ya. Berjalannya berapa lama ya? Berjalannya ini bisa pelan-pelan dulu, mulai dari 10 menit, 15 menit sampai kamu bisa berjalan sampai 45 menit sampai 1 jam. Yang ketiga adalah olahraga yoga. Tapi olahraga yoganya ini harus yang benar-benar yang gentle ya, yang lembut ya. Tidak melakukan yoga yang sangat berat ya. Tapi hindarilah pose-pose yang inversi ya. Inversi itu posisi yang kepalanya di bawah, yang terbalik ya, yang kakinya di atas, kepalanya di bawah. Itu dihindari dulu 2 minggu pertama ya, saat kamu melakukan olahraga. Sebelumnya saya sudah menyebutkan yoga harus dilakukan secara lembut ya. Nah, pose apa yang baik bagi ibu-ibu yang baru saja melahirkan ya? Yang pertama adalah pose cat pose ya. Pose ini dilakukan sebanyak 8 kali ya, 8 kali hitungan ya. Yang kedua adalah pose bridge pose ya. Nah, bridge pose ini posenya seperti ini, dilakukan sebanyak 5 kali. Ini berguna untuk mengencangkan area perut. Yang ketiga adalah pose boat pose atau pose perahu ya. Nah, pose perahu ini berguna untuk menguatkan area punggung. Pose yang terakhir adalah child pose. Child pose ini adalah gerakan terakhir yang dilakukan setelah kamu melakukan semua olahraga yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, saya sudah uraikan olahraga yang dilakukan selama 2 minggu ya. Nah, berapa kali kamu melakukannya selama 2 minggu? Bisa kamu lakukan 3-4 kali dalam 1 minggu ya. Nah, sesudah 2 minggu setelah melakukan olahraga yang saya sebutkan tadi, nah olahraga apa yang harus dilakukan setelahnya ya? Yang pertama adalah melakukan olahraga push up ya. Olahraga push up ini melakukan dengan 2 cara ya. Yang pertama sikunya keluar, yang kedua adalah sikunya yang ke dalam ya. Bagi ibu-ibu yang baru melahirkan ya, posenya itu tidak usah tertumpu pada kaki, tapi pada lutut dulu ya. Nanti dengan seiringnya
waktu, makin lama makin kuat, bisa dilakukan push up ini tidak di lutut lagi tumpuannya ya. Yang kedua adalah shoulder blade squeeze ya. Ini gunanya untuk mencegah supaya bahu tidak tegang ya, dan punggung atas tidak tegang akibat terlalu seringnya ibu menggendong bayinya ya. Yang ketiga adalah pose head and shoulder lift ya. Yang keempat adalah melakukan cat pose ya. Nah, olahraga ini yang dilakukan sesudah kamu melakukan 2 minggu pertama olahraga ya. Nah, masing-masing dari olahraga yang saya sebutkan tadi dilakukan sebanyak 10 kali ya. Nah, dengan kamu melakukan olahraga ini setiap hari ya, karena kegiatannya kan tidak terlalu menyita waktu ya, bisa kamu melakukannya dengan bayi kamu ya. Nah, ini akan mengembalikan area-area pinggul dan panggul kamu menjadi kencang kembali, kamu dan area perut kamu. Nah, ini dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, olahraga ini yang dilakukan sesudah kamu melakukan 2 minggu pertama olahraga ya. Nah, masing-masing dari olahraga yang saya sebutkan tadi dilakukan sebanyak 10 kali ya. Nah, dengan kamu melakukan olahraga ini setiap hari ya, karena kegiatannya kan tidak terlalu menyita waktu ya, bisa kamu melakukannya dengan bayi kamu ya. Nah, ini akan mengembalikan area-area pinggul dan panggul kamu menjadi kencang kembali. Demikian video saya tentang olahraga yang bisa kamu lakukan sesudah melahirkan ya. Mudah-mudahan ini memberikan info kepada kamu sehingga area perut kamu, pinggul kamu, vagina kamu kembali menjadi kencang seperti semula ya. Oke, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi kamu dan kamu praktekkan di rumah ya ibu-ibu semua. Dan jangan lupa kamu juga subscribe YouTube channel saya dan juga memberikan komentar kamu di bawah ini. Dengan kamu memberikan komentar kamu ya, saya semakin semangat ya untuk mengupload video-video seputar ibu-ibu menyusui ya. Jangan lupa kamu share video ini ke teman kamu ya yang memerlukan info ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.